Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan hal yang harus dilakukan seorang anak. Selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk perbuatan membalas kebaikan orang tua yang telah merawat sejak dalam kandungan. Namun, juga perlu dipahami bahwa hormat dan patuh tidak hanya ditujukan kepada orang tua, tetapi juga kepada guru yang telah mendidik ketika berada di sekolah. Berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan membahas berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Jasa yang diberikan orang tua untuk mendidik dan membesarkan anaknya tidak akan terkira dan seorang anak tidak akan mampu untuk membalasnya. Hal ini karena orang tua menyediakan segala kebutuhan anak hingga dewasa, sehingga seorang anak diwajibkan untuk berbakti dan taat kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-An'am ayat 151. Itulah ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua akan memberikan hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan kita dimasukkan ke surga. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa menghilangkan kesulitan dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Yang keempat, dapat meluaskan rezeki. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Jika menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Isra ayat 23 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fakullahuma uffi wa la tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik. Jangan memotong pembicaraan. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan.
Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang akan menjadikan hidup kita bermanfaat dan mendapat perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Itulah tentang hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua, kita akan membahas tentang hormat dan taat kepada guru. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung. Guru adalah orang yang membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Seorang anak didik memiliki kewajiban menghormati dan menaati perintah guru. Anak didik yang sopan dan rendah hati akan mendapatkan manfaat ilmu yang diajarkan oleh guru. Hindari bersikap sombong kepada guru. Hormat dan taat kepada guru dapat diwujudkan dengan sikap memberi salam ketika bertemu, menjabat tangan dan mencium tangannya, tersenyum, bersilaturahmi kepada guru, baik ketika ia sehat maupun sakit, dan mendoakan guru. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman." Dalil atau hadis yang menerangkan tentang hormat dan taat kepada guru diriwayatkan oleh At-Tirmizi sebagaimana berikut ini. Man talabal ilmi liyujariya bihil ulama'a au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Rawahu Tirmidzi. Artinya, siapa saja yang menuntut ilmu agar ia diperlakukan sebagai seorang yang pandai atau untuk berbantah dengan orang-orang bodoh atau untuk menarik perhatian orang-orang, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Hadis tersebut menggambarkan seorang murid yang bersikap sombong. Dia menuntut ilmu hanya untuk memamerkan bahwa dia adalah orang yang pandai, orang yang pintar agar dihormati, disegani oleh orang-orang. Dia tidak menghormati orang-orang yang seperti ini. Murid yang seperti ini nantinya bukannya akan mendapat surga, tetapi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kesombongannya. Karena dia menuntut ilmu bukan karena Allah, tetapi karena kesombongannya. Dan inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ibu banggakan, dalam pelajaran kali ini menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Telah Ibu sampaikan dari uraiannya dan dari dalil serta hadisnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mempelajari materi ini. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Oleh karena itu, kita sebagai anak dan sebagai anak didik
wajib hukumnya untuk menghormati orang tua dan guru. Sekian pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan orang tua dan guru. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.